Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Puspitasari, NIM H1C0190043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum hidrogeologi acara 5, yaitu mengenai pumping well test. Untuk bahasan yang akan saya sampaikan di sini yaitu ada tujuan praktikum, kemudian ada hasil praktikum dan pembahasan, ada kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, untuk yang pertama, tujuan praktikum. Adapun tujuan dari praktikum hidrogeologi acara 5 mengenai pumping well test yaitu yang pertama, praktikan dapat memplotting match point pada metode DACE. Kemudian yang kedua, praktikum dapat menentukan nilai delta S. Yang ketiga, praktikan dapat mengetahui cara nilai transmisivitas pada metode DACE. Kemudian ada hasil praktikum dan pembahasan. Nah, untuk yang metode DACE itu ada data praktikum yang berupa data Excel terlampir seperti pada layar. Kemudian untuk soalnya, sebuah sumur pompa menembus akuifer tekan dan dipompa dengan debit konstan. Q-nya tertera yaitu 1026,32 M per hari. Selama waktu pemompaan ini pada sebuah sumur pengamatan yang berjarak R. R-nya diketahui yaitu sejumlah 57,89 M. Dari sumur pompa diamati penurunan muka air yang disajikan dalam tabel 1. Tabel 1 itu merupakan tabel di sebelah. Kemudian yang ditanyakan itu nilai transmisivitas dan storaktivitas pada data tersebut. Nah, kemudian dihasilkan kurva penurunan muka air tanah dan kurva baku TACE. Perbandingan kurva baku TACE di sini untuk titik merah ini merupakan titik match point. Kemudian yang hijau ini merupakan dari S1 dan S2. Nah, untuk menentukan kurva tersebut di sini ada metode DACE. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk caranya kita blok untuk angkanya. Kemudian kita pilih ke data. Kita cari insert. Kemudian kita pilih scatter yang ini. Kemudian tampil seperti ini. Nah, untuk yang sumbu X kita klik, kemudian kita pilih axis option. Untuk maksimum kita ganti 0,1, minimum 0,1, maksimum kita ganti 1000, majornya kita ganti 10, minor kita ganti 10. Untuk vertical axis scores kita pilih axis value. Kemudian untuk logarithmic scale kita centang. Nah, kemudian akan dihasilkan data seperti ini. Kemudian untuk yang vertikalnya kita pilih sama seperti tadi 0,1, kita ganti 1000, majornya kita ganti 10, minornya kita ganti 10, dan axis value-nya kita ganti 0,1, logarithmic scale kita centang. Ya, untuk yang ini kita juga ganti axis value-nya 0,1. Untuk yang aksis vertikal kita ini ganti 100.
Nah, maka akan dihasilkan gambar kurva seperti berikut. Nah, kemudian kita ganti atau kita layout seperti pada gambar di samping. Untuk judul kurva peran muka air tanah, dan untuk legenda ini biru merupakan peran muka air tanah. Nah, kemudian kita tampilkan at major minor grade line. Kemudian untuk yang vertikal juga kita tampilkan. Kemudian akan dihasilkan seperti gambar berikut. Nah, dari hasil ini seperti tadi kita akan plotting atau kita masukkan ke kurva baku Thais-nya. Nah, untuk kurva baku Thais sendiri di sini kita samakan posisi. Untuk posisi yang untuk posisi yang 0,1 di sini dengan 0,1 yang di sini. Jadi kita samakan sehingga garis tersebut itu presisi dan angkanya presisi 0,1, 1, 10, 100, 1000. Kemudian yang di sini juga sama 0,1, 1000, 10.000, 100.000. Nah, kemudian setelah kita menentukan agar garisnya presisi, di sini kita menentukan match point, di mana match point ini merupakan titik yang match dengan garisnya yang di sini. Nah, untuk titik-titik di sini itu sudah match semua, jadi tinggal kita pilih untuk yang akan kita tentukan. Di sini saya menentukan match point-nya berada di titik merah. Jadi untuk match point ini digunakan untuk mengetahui nilai dari WU dan 1 per mu. WMU dan 1 per mu. Nah, untuk cara penghitungannya untuk WMU sendiri di sini berarti kita mendapatkan nilai 3, di sini 1, 2, 3. Kemudian untuk 1 per mu-nya di sini kita mendapatkan angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai tersebut, di sini kita akan mencari nilai S. Dimana nilai S ini diketahui dengan cara memposisikan garis kurva lengkung pada kurva baku Thais ini dengan titik-titik kurva penurunan muka air tanah. Nah, di sini kita sesuaikan. Nah, di sini merupakan S1 dari kurva baku Thais di sini. Kemudian untuk S2-nya merupakan akhir dari kurva penurunan muka air tanah. Maka dapat diketahui S1-nya ini merupakan nilai dari 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk S2-nya ini memiliki nilai 8. Nah, maka dari hasil tersebut dapat diketahui match point-nya berada di sini, S1-nya berada di sini, S2-nya dan berada di sini. Nah, kemudian dari hasil kurva tersebut dapat dihitung berdasarkan soal yang tadi. Diketahui Kim berada 1026,32, hanya itu 1 menit, yaitu sama dengan 0,000694 hari. S1-nya 5, S2 8, delta S3 R 57,89, 1 per mu itu 5, W per mu itu 3. Ditanya storativitas dan ditanya T dan
S. Untuk T sendiri, rumusnya itu Q kali W mu per 4 Pi delta S. Kemudian untuk S sendiri itu rumusnya 4 T per T, kemudian per R kuadrat 1 per mu. Nah, untuk T sendiri dihasilkan nilai 81,69, sedangkan S di sini dihasilkan nilai 0,00000135. Nah, kemudian itu merupakan perhitungan dari metode TACE. Kemudian untuk selanjutnya kita di sini akan menghitung dengan metode Jacob. Di sini kita disediakan data dari Excel, kemudian diberikan soal sebuah sumur pompa menembus air akuifer tekan dan dipompa dengan debit konstan Q. Q di sini nilainya sama dengan metode TACE tadi. Kemudian selama waktu pemompaan ini pada sebuah sumur pengamatan yang berjarak R dari sumur pompa diamati penurunan muka airnya dan disajikan pada tabel 3 dan 3,2. Tabelnya berada di sini. Kemudian ditanya mengenai nilai transmisivitas dan nilai storativitas. Nah, diketahui jika tebal akuifer tekan itu adalah 15. Kemudian dihitung nilai konduktivitas hidrolik dari akuifer tersebut. Nah, caranya sama. Untuk awal kita di sini menentukan kurva penurunan muka air tanah. Nah, penurunan kurva muka air tanah ini dapat kita cari dengan cara, nanti hasilnya akan seperti ini. Caranya sama, kita upload. Kita blok, kemudian kita pilih insert, kita scatter, kita pilih yang ini. Kemudian untuk yang bawah ini kita klik axis option. Kemudian untuk maksimum, nah untuk minimum kita pilih 0,1, untuk maksimum kita pilih 1000, untuk major kita pilih 10, minor kita pilih 10, kemudian kita pilih axis value. Nah, di sini kita ganti 0,1. Di sini kita pilih 1000, 10 dan 0,1, 1000, 10, 10. Kita samakan seperti data di samping. Coba kita reset. 0,1, 1000, 10, 10, 0,1, kemudian kita pilih logarithmic scale. Nah, sudah jadi. Kemudian untuk yang vertikal lainnya kita ganti menjadi min 0,2, maksimum 1,4, major 0,2, minor 0,4. Kemudian kita pilih automatic. Maksimumnya 1,4. Kita reset. 0,1, udah selesai. Kemudian kita ini harus disesuaikan menjadi 0,4. Nah, berarti ini harus kita reset.
Coba kita reset sampai hasilnya itu akan menjadi seperti di samping ya, 0,2, kemudian 1,4, 0,2, 0,4, kemudian kita access value-nya kita ganti 0,1. Nah, sudah seperti gambar di samping. Kemudian kita pilih grad line untuk memunculkan garis Milov. Untuk vertikalnya juga sama. Nah, untuk memunculkan garis merah, ini merupakan garis trend line. Kita klik, kemudian kita add trend line. Kemudian kita pilih yang linear. Kemudian kita pilih yang logarithmic. Kemudian di sini nanti bisa kita ganti untuk logarithmic, sehingga garis-garis ini nanti bisa kita ganti di sini. Bisa kita pilih garis lurus, kemudian bisa kita ganti warna. Ini merupakan garis dari trend line. Nah, kemudian untuk menghitung S1 dan S2, kita di sini bisa pilih. Untuk di sini saya akan memilih rentan dari 10 dan 100, di mana di sini didapatkan nilai S1 berada di sini, berada di titik ini. Kemudian S2 berada di sini. Nah, kemudian hasil ini digunakan untuk menentukan dari S1, nilai S1 dan nilai S2-nya. Kemudian nanti dari kurva ini bisa di layout sedemikian rupa untuk menampilkan judul dan legendanya. Kemudian dari kurva tersebut kita dapatkan perhitungan yang diketahui T0 sama dengan 0,1 menit, sama dengan 0,000694 hari. Kemudian S1 ada 0,6, S2 0,484, delta S-nya 0,24, Q itu ada 1026,32, R57,89, ditanya T dan S. Nah, untuk perhitungan T sendiri di sini rumusnya itu ada 2,3 kali Q per 4 mu delta S, dihasilkan 4783,08 sekian meter persegi per hari. Kemudian untuk storativitasnya kita hitung dengan rumus 2,25 kali T dan T0 per R2, dihasilkan nilai 0,0036488817. Kemudian itu merupakan perhitungan dari metode Jacob. Kemudian di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum hidrogeologi acara 5 mengenai pumping well test, yaitu yang pertama, untuk memplotting match point pada metode TIS ini, yaitu dipilih salah satu titik dari grafik yang sudah dibuat dalam Excel ke dalam Corel ataupun ke dalam Photoshop dan sebagainya. Ketika sudah disinkronkan gambar asli dengan gambar grafik Excelnya. Nah, kemudian untuk nomor 2 itu menentukan nilai delta S dapat dicari dengan mengurangi selisih dari nilai S2 dan nilai S1 yang didapat pada kurva grafik yang di metode TIS dan Jacob. Nah, yang ketiga, untuk menentukan nilai
transmisivitas pada metode TIS itu digunakan dengan menggunakan rumus T sama dengan Q W mu per 4 delta S. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada daftar pustaka yang digunakan dalam perhitungan dan dalam praktikum kali ini. Sekian untuk penjelasan dari praktikum hidrogeologi acara 5. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.